Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Ayu Nindya Wardani dari kelas 10 AKL 1, nomor absen 21 SMK Negeri 1 Malang. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu tugas simulasi dan komunikasi digital tentang materi presentasi yang efektif atau teknik presentasi. Sebelumnya, saya ingin memberi sedikit motivasi untuk kita semua agar selalu semangat belajar. Abigail Adams pernah berkata, "Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun." Oleh karena itu, mari kita simak pembelajaran yang berikut ini. Tugas simulasi digital teknik presentasi. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu dapat memahami teknik-teknik presentasi yang efektif dengan baik dan benar dan dapat melakukan praktik membuat file presentasi menggunakan perangkat lunak dengan baik. Teknik presentasi. Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Presentasi yang dianggap efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audien, namun juga dapat menggerakkan audien untuk melakukan sesuatu hal. Di bawah ini adalah 7 teknik-teknik presentasi, yaitu 1. Penyusunan slide, 2. Presentasi sama dengan bercerita, 3. Sederhana bukan seadanya, 4. Hindari teks oriented, 5. Visual dan verbal, 6. Gangguan, dan 7. Unsur emosi. 1. Penyusunan slide. Halaman pada perangkat lunak penyaji presentasi umumnya disebut slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audien memahami apa yang disampaikan oleh presenter atau orang yang melakukan presentasi. Di bawah ini adalah gambar presentasi yang membosankan dan presentasi yang menarik. Penyebab audien tidak tertarik dengan presentasi yaitu 1. Penyampaian yang buruk, 2. Inti yang ingin disampaikan tidak jelas, dan 3. Slide yang rumit atau mengalihkan fokus. Alasan pemirsa tidak memperhatikan presentasi yaitu 1. Pesan yang ingin disampaikan tidak jelas, 2. Penyampaiannya buruk, dan 3. Slide yang membosankan dan rumit. Di bawah ini adalah unsur yang dapat mempengaruhi pemirsa, yaitu 1. Etikal, terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Yang kedua, yaitu logikal terkait dengan fakta dan data. Dan yang ketiga adalah emosional terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Dua, presentasi sama dengan bercerita. Dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi, berbeda dengan sinema berupa media dengar pandang yang syarat akan emosi. Presentasi berada di antara keduanya, karena dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks serta media dengar pandang.
Inilah yang membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan, dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Berikut adalah kedudukan presentasi di antara dokumen dan sinema. Tiga, sederhana, bukan seadanya. Berikut adalah perbandingan ukuran iPod dengan Walkman. Jangan menumpuk ide atau pesan dalam satu slide. Hal ini akan membingungkan peserta ketika melihat dan membaca alur pesan. Pemirsa tidak lagi fokus pada pembicara, melainkan berusaha membaca alur slide. Dan yang keempat adalah hindari text-oriented. Slide yang berisi teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide human. Harus diingat bahwa teks yang dibaca audien hanya bertahan 2 menit di memori otak, serta perhatian pemirsa tidak lagi kepada presenter, melainkan terfokus membaca teks. Berikut adalah contoh slide human. Yang kelima adalah visual dan verbal. Dengan memberikan warna pada teks, akan membantu audien mengingat poin utama pada slide. Seperti contoh yang berikut. Buatlah grafik sesederhana mungkin dan tidak membingungkan audien. Hindari teks yang sulit dibaca. Grafik digunakan hanya untuk memperkuat ide atau pesan yang disampaikan. Yang keenam adalah gangguan. Gambar yang diletakkan pada slide dan tidak memperkuat pesan yang disampaikan hanya akan mengganggu atau bisa disebut noise. Selain noise, penggunaan gambar beserta penempatannya dapat membingungkan alur pembacanya. Jangan pamerkan semua gambar yang Anda miliki, tetapi masukkan apa yang memang dibutuhkan. Hindari menggunakan gambar yang mengalihkan fokus. Apabila suatu hal telah diketahui secara umum, maka tidak perlu lagi disertakan. Apabila harus menggunakan gambar, gunakan gambar yang memperkuat ide atau pesan yang disampaikan untuk memudahkan pemahaman. Dan yang terakhir adalah unsur emosi. Berikut adalah contoh gambar yang tidak memiliki dan memiliki emosi. Selain emosi yang digunakan melalui gambar, penggunaan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi audien. Sekian video pembelajaran tentang materi presentasi yang efektif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.